Hai semuanya, balik lagi sama Calon Sarjana. Kita selalu merasa kita tuh lebih pintar, lebih kuat, dan juga lebih dominan daripada alam ya. Salah besar loh. Di video ini kita akan bahas momen-momen mengerikan di mana satu kesalahan kecil, satu langkah yang salah membuat manusia harus berhadapan langsung dengan kekuatan alam yang murni dan juga mematikan. Udah penasaran? Hai, aku Jenny, yuk kita bahas. Nomor 11. Anjing ramah di taman. Kalian pasti pernah denger dong orang bilang, tenang, anjingnya ramah kok, gak gigit. Please hati-hati ya, karena kalimat itu bisa jadi adalah awal dari mimpi buruk. Kejadian ini dialami keluarga Florian Becker di Florida pada awal tahun 2023. Nah, waktu lagi jalan santai di taman, ada pemilik anjing yang lagi nawarin anak-anak di situ untuk elus peliharaannya karena diklaim ramah sama anak kecil. Nah, karena lihat anak lain tuh aman-aman aja, istrinya Florian ini ngizinin lah putrinya untuk ikutan. Cuma namanya hari sial, gak ada yang tahu kan? Anak Florian yang baru 5 tahun ini berujung malah diserang dan mukanya pun kena gigit sampai luka seperti ini. Situasinya pun makin chaos karena tali anjingnya tuh putus dan si pemiliknya diduga malah bengong aja gak misahin. Sang ibu yang kebetulan dokter UGD langsung narik anaknya dan juga gulat sama anjing itu di tanah ya teman-teman. Akibatnya tuh fatal. Si anak harus dapat 50 jahitan dan 20 staples di muka, leher dan juga bahunya. Dia tuh nyaris buta dan hampir kehilangan nyawanya loh. Yang paling bikin nyesek waktu di rumah sakit si anak nanya ke ibunya, "Aku kelihatan kayak monster ya?" Wah, sumpah heartbreaking banget sih dengernya. Pelaku sempat kabur ninggalin TKP, tapi untungnya polisi berhasil melacak identitasnya ya. Pelajaran mahal nih, jangan gampang percaya 100% sama hewan asing ya teman-teman. Sejinak apapun katanya, masih ada yang namanya hari sial kan? Nomor 10. Rusa merah. Jangan pikir rusa itu cuma hewan gemoy yang lari-lari lucu di taman terus ya. Dan dari kasus yang satu ini sebenarnya ngajarin ke kita juga kalau nggak semua hewan bisa dijadikan peliharaan. Jadi ceritanya di tahun 2010 lalu, seorang pria bernama Gerald Rushton melihara seekor rusa besar berjenis European Red Stag di rumahnya yang kalau diperkirakan sih beratnya sendiri mencapai 200 kg. Nah, suatu hari dia ditemukan meninggal di dalam kandang belakang rumahnya karena sang rusa menyeruduk dan juga menginjaknya secara tiba-tiba. Wah, sebagai pria berusia 65 tahun, diseruduk tiba-tiba begitu mah, fix langsung celaka gak sih? Polisi aja nih bahkan sampai terpaksa nembak mati rusanya biar bisa ambil jenazah korban. Nah, usut punya usut setelah diinvestigasi, ternyata saat itu tuh lagi musim kawin sehingga sang rusa jadi gampang ngamuk. Makanya walaupun Rushton datang ke kandang dengan niat ngasih makan, ya si rusa mah bawaannya udah agresif doang. Jadi mau dikasih nama lucu ataupun dikandangin, kalau hormon alamiahnya tuh udah kicking in, mereka nggak bakal inget ya siapa tuannya teman-teman. Nomor 9. Unta mengamuk. Jangan sampai salah sangka juga ya sama unta. Mereka itu bukan cuma hewan sabar yang jalannya tuh lambat di padang pasir, tapi unta juga bisa berubah jadi monster loh. Jadi ceritanya di India pada tahun 2023 ada seorang pria bernama Sohan Ramnayak yang ninggalin untanya di luar rumah seharian waktu cuacanya tuh lagi panas ekstrim. Bahkan gak cuma ditinggal, tapi entah kenapa sampai dipukulin juga. Nah, sorenya waktu dia tuh mau buka ikatannya, sang unta langsung ngamuk secara gila-gilaan. Ditendang, digigit, dilempar pemiliknya sampai ke tanah, bahkan yang lebih ngeri lagi nih, kepalanya tuh sampai dikunyah. Wah, sadis banget sih ini. Ya, asal kalian tahu ya, warga sekitar sampai butuh bantuan sebanyak 25 orang dan sampai ngabisin 6 jam agar demi bikin si unta bisa tenang loh. Nomor 8. Rusa Wapiti. Jangan pikir juga kalau rusa itu adalah hewan paling kalem seperti di film Bambi ya. Jadi ceritanya kali ini ada Paul McDonald di tahun 2019 keluar rumah pagi-pagi hanya untuk ngasih makan hewan peliharaannya. Nah, binatang yang dia punya adalah wapiti, yaitu hasil silang antara elk dan juga rusa merah. Namun tiba-tiba rusa yang udah dipelihara keluarga itu selama 2 tahun ini mendadak berubah jadi monster dan juga menyerang Paul secara brutal. Istrinya yaitu Mandy coba nolongin, tapi malah ikutan diserang
diserang habis-habisan sampai berujung kritis. Untungnya, anak cowok mereka yang namanya Ethan gercep nyelamatin ibunya dengan cara ngegeprek kepala rusa itu pakai balok kayu besar sebelum akhirnya polisi datang dan juga menembak mati hewan tersebut. Namun sayangnya nyawa Paul gak tertolong. Nomor 7. Burung kasuari. Pernah lihat kasuari nggak? Burung ini sering dijuluki burung paling mematikan di dunia dan itu bukan gelar kaleng-kaleng ya. Lagian bayangin aja, tingginya bisa sampai 1,8 meter, larinya tuh ngebut sampai 50 km per jam, dan punya cakar setajam pisau belati sepanjang 10 cm. Dan sialnya, kali ini yang menjadi korban adalah seorang pria tua berusia 75 tahun yang tinggal di Florida, Amerika Serikat pada tahun 2019. Namanya adalah Marvin Hayhouse. Dia emang pelihara beberapa ekor kasuari di peternakannya ya. Namun suatu pagi Marvin apes banget nih. Dia kepleset dan juga jatuh di dekat kandang kasuarinya. Ya, dan sesuai insting hewan liar, waktu lihat ada objek jatuh atau gerakan tiba-tiba, si kasuari langsung agresif dan juga nyerang si Marvin yang lagi tidak berdaya di tanah sana. Ada lebih dari selusin luka sobek di wajah, leher, punggung, perut, paha, kaki, sampai lengannya. Cuma yang paling fatal adalah salah satu kuku sang burung ternyata ngegores bagian arteri sang kakek yang membuatnya langsung meninggal dunia. Ya, biasanya juga hewan yang bunuh manusia itu bakal disuntik mati, tapi kasuari ini tuh selamat. Dan sesuai wasiat Marvin sebelum meninggal, lebih dari 100 hewan koleksinya malah dilelang ke publik ya teman-teman. Wah, beneran definisi hobi yang taruhannya tuh nyawa ya. Nomor 6. Pitbull menyerang pemilik. Mau dikasih makan enak, tidur di kasur yang empuk, dan dilatih sedemikian rupa. Tapi yang namanya anjing pitbull emang udah sering punya kasus kalau mereka suka nyakitin pemiliknya ya. Nah, hal ini dialami langsung sama Yasmin Adam, yaitu cewek berusia 43 tahun yang udah membesarkan seekor pitbull bernama Sir Hinkle selama 9 tahun. Masalahnya, satu hari di tahun 2018, ceritanya Yasmin tuh pengen misahin anjingnya ini dengan 2 pitbull lainnya. Soalnya dia lihat mereka tuh udah saling kasar gitu ya. Namun mendadak detik itu juga, Sir Hinkle langsung berubah agresif dan selama hampir 10 menit penuh, Yasmin tuh diserang habis-habisan. Polisi yang datang aja sampai kewalahan. Pentungan dan juga pepper spray nggak mempan ya untuk menghentikan amukan anjing itu, sampai akhirnya polisi terpaksa menembak Hinkle demi nyelamatin nyawa si Yasmin. Sad endingnya, tangan kiri Yasmin rusak parah sampai tulangnya tuh hancur dan harus diamputasi. Setelah 6 bulan di rumah sakit, Yasmin yang dulunya dog lover garis keras, sekarang jadi aktivis yang ingetin orang-orang. Didikan yang baik itu penting, tapi jangan pernah remehin insting alami hewan buas. Ya, mau sebaik apapun kita rawat, kalau instingnya tuh lagi korslet, resikonya tuh nyawa ya teman-teman. Nomor 5. Insiden service dog. Kadang kita ngeliat anjing lucu di jalanan terus suka refleks pengen ngelus gak sih? Stop kebiasaan itu sekarang juga ya kalau misalkan kalian gak mau bernasib sama seperti yang dialami Imadi Enriquez yang ceritanya tuh lagi naik bus di New York bareng temennya. Jadi cewek berusia 22 tahun ini lihat anjing campuran Yorkie Shih Tzu yang lucu banget. Tanpa babi bu dia nyoba ngelus lah tuh anjing. Nah, masalahnya yang gak Imadi tahu adalah anjing tersebut bukan anjing biasa, alias itu adalah service dog. Buat kalian yang gak tahu nih, service dog emang beda sama anjing biasa ya, yang bisa langsung kalian elus ataupun ajak main. Soalnya mereka tuh dilatih secara khusus untuk membantu penyandang disabilitas fisik, psikiatris, dan juga mental. Makanya jangan heran kalau sang pemilik yaitu Shaima Young langsung ngegas waktu dipegang sama Imadi ini. Dalam hitungan detik, Imadi tuh bukan cuma diomelin aja, tapi wajahnya sampai disabet pakai benda tajam juga ya. Lah, niatnya mau ngelus anjing kok jadi malah kayak film thriller ya. Imadi buru-buru ke rumah sakit dan dapat jahitan untuk luka-luka di wajahnya, sedangkan Shaima berujung kabur yang kemudian berhasil ditangkap sama polisi atas tuduhan punya senjata tajam. Usut punya usut, Shaima ternyata punya trauma berat karena pernah dipisahin paksa dari anjingnya itu gara-gara konflik keluarga, jadi dia tuh super protektif dan juga defensif. Tapi tetap aja, main sahabat itu kriminal ya. Pelajarannya nih, selucu apapun hewan orang, wajib nih ya izin dulu sebelum nyentuh, apalagi kalau itu adalah service animal. Oke guys? Nomor 4. Monyet pembunuh. Pernah nonton Planet of the Apes dong?
Nah, nyatanya simpanse atau monyet tuh kalau sampai punya dendam mematikan banget loh. Hal ini soalnya dialami sama seorang kakek berusia 72 tahun bernama Gang Muhammad di tahun 2019. Dia awalnya nyuruh monyet peliharaannya untuk manjat pohon dan juga ngambil buah kelapa. Tapi mendadak nih, si monyet tuh malah ngamuk, nyerang dan bahkan menggigit arterinya juga. Anaknya yang dengar suara ribut coba ngecek dong. Sialnya nih malah ikutan diterkam dan juga digigit lehernya. Untungnya tetangga gercep nyelamatin si anak tapi sayang, nyawa si kakek tidak ketolong. Nomor 3. Lemur Petting Zoo. Harusnya yang namanya kebun binatang tuh mesti jadi tempat paling aman untuk keluarga mengenalkan hewan ke anak-anaknya dong. Tapi di tahun 2022 lalu, sayangnya hal ini gak dialami sama keluarga Ronald Carroll yang datang ke kebun binatang lemur di mana mereka bisa masuk ke kandang untuk langsung ngelus-ngelus binatangnya. 5 menit pertama pas masuk kandang sih emang aman. Cuma mendadak ada seekor lemur yang lompat ke kepala sang bocah dan berujung nyerang di bagian wajah, kepala, sampai lehernya juga. Beruntungnya sih lukanya tuh masih bisa diobatin sama dokter ya. Tapi luka traumanya, wah fix bakal dihantui seumur hidup gak sih? Nah yang bikin makin emosi, si pemilik malah ngeles dengan bilang wajar lemur loncat-loncat dan ngeklaim kalau lemur tuh cuma punya satu kuku sehingga nggak mungkin ya bahaya. Ya tapi faktanya, lemur itu punya kuku di semua jari plus gigi tajam dan satu cakar khusus di kaki yang bisa ngerobek kulit manusia. Ya beruntungnya sih keadilan ditegakkan. 2 bulan kemudian, inspektur pemerintah datang dan juga menemukan kalau tempat itu beneran kacau. Air minum hewan kotor, kandang jorok, dan juga keamanannya tuh nol besar ya. Pada akhirnya, si pemilik kena sanksi 13 pelanggaran berat. Nomor 2. Kambing Snowball. Gak bakal ada yang nyangka kalau kambing yang dipelihara sama Carl Hersey dan diberi nama Snowball itu ujung-ujungnya malah nyakitin pemiliknya sendiri ya. Jadi ceritanya di tahun 1991 lalu, Carl tuh pengen bikin Snowball ini sebagai anjing penjaga versi kambing gitu guys. Nah alhasil dia rutin mukulin sang kambing pakai tongkat biar jadi lebih agresif. Sebenarnya sih di sini udah aneh banget ya. Istrinya aja udah sering ngingetin. Awas, ntar lu tuh dibunuh sama tuh kambing loh. Tapi jelas, Carl mah bodo amat. Dia gak peduli sama sekali ya. Sampai akhirnya Snowball beneran meledak dong. Habis sabarnya. Dia kemudian berujung ngejar Carl, nabrak dirinya berulang kali sampai bikin sang pemilik jatuh dari teras. Carl juga berakhir tewas di tempat kena smackdown alami dari kambing seberat 50 kg itu. Tapi plot twist-nya bukan di situ. Biasanya hewan yang bunuh orang tuh bakal disuntik mati kan? Di kasus ini, publik malah ngebelain si kambing itu mati-matian. Kantor polisi dibanjiri telepon dan juga ancaman dari warga yang bilang kalau Carl tuh pantas dapetin itu karena dia tuh penyiksa hewan. Akhirnya permintaan publik diturutin ya. Snowball tidak dihukum mati tapi dipindahin ke sanctuary untuk hidup tenang dan juga bahagia sampai tua. Nomor 1. 7 biawak. Punya satu hewan aja udah susah ngurusnya, apalagi punya 7 biawak di rumah ya. Jadi pada tahun 2002 lalu, Ronald Huff beneran melihara 7 biawak Nile di apartemennya ya teman-teman. Tapi yang bikin kasus ini jadi makin merinding adalah polisi katanya menemukan Ronald dalam keadaan lagi dicemilin sama para biawak. Saking ngerinya, tetangga saksi mata bilang muka Ronald udah nggak berbentuk. Sampai gigi gerahamnya kelihatan di posisi yang harusnya tuh kuping ya guys. Misteri besarnya, apakah dia dibunuh sama biawak-biawak itu atau mereka cuma makan bangkainya waktu Ronald udah meninggal duluan? Bosnya Ronald curiga kalau dia diserang waktu masih hidup soalnya posisi badannya kayak lagi mau kabur ke pintu dan dia emang sering pamer luka gigitan sebelumnya. Hasil investigasi juga nunjukin ya kalau biawak Nile itu emang punya gigi tajam dan air liur yang penuh bakteri jahat. Kemungkinan besar Ronald meninggal karena infeksi darah akibat gigitan-gigitan sebelumnya. Nah, terus waktu dia ambruk, insting ngeliar hewan-hewan itu langsung keluar daya untuk mencari makan. Gila ya guys, ternyata. Anyways, cukup sampai di sini ya guys video hari ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dah.